Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Topik pembahasan sesi ini adalah valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi adalah aktivitas untuk mengukur dan menilai manfaat kesehatan dari suatu intervensi atau beberapa pilihan medis. Valuasi ekonomi penting untuk mendapatkan keputusan apakah intervensi yang direncanakan memang layak secara ekonomi, atau pilihan medis mana yang paling layak secara ekonomi untuk diambil. Hal ini bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti lembaga kesehatan internasional, Bank Pembangunan Multilateral, Lembaga Bantuan Bilateral, LSM, perusahaan obat, kemitraan kesehatan global, maupun kelompok advokasi dan kepentingan khusus. Ada 4 jenis metode valuasi ekonomi kesehatan, yaitu cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis, dan cost minimization analysis. Sesi ini akan membahas satu persatu dari berbagai metode yang tadi. Ada 4 jenis metode analisis valuasi ekonomi kesehatan, yaitu analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, analisis biaya efektivitas, cost effectiveness analysis, analisis biaya kegunaan, cost utility analysis, dan analisis minimasi biaya atau cost minimization analysis. Cost-benefit analysis merupakan pendekatan valuasi yang berangkat dari teori ekonomi neoklasik yang saat ini menjadi teori ekonomi utama. Cost-benefit analysis berpijak pada valuasi subjektif manusia berdasarkan pada pilihan individualnya terhadap lingkungan. Parameter luaran dari cost-benefit analysis adalah luaran moneter, seperti kesediaan membayar atau willingness to pay dan biaya kesehatan yang dapat dihindari. Cost effectiveness analysis merupakan pendekatan valuasi yang memiliki luaran berupa parameter-parameter alamiah. Cost effectiveness analysis pada program screening kanker perut di Inggris. Contohnya, tim menemukan kalau program memiliki manfaat kesehatan bersih inkremental sebanyak 40.372 kali untuk screening standar, 41.581 untuk screening ditambah dengan pengingat target, dan 42.642 kali untuk screening ditambah dengan pengingat universal dibandingkan tanpa screening, yaitu 0, pada populasi 1 juta orang dewasa yang berusia 30 tahun. Cost utility analysis merupakan pendekatan valuasi yang memiliki luaran berupa indikator agregat, parameter kali, dan ICA-CAPO, Capacity Measure for Older People, yaitu indikator untuk mengukur kapabilitas manula. CUA pada contoh ini adalah screening kecemasan dan depresi rutin pada pasien osteoartritis. Penelitian ini membandingkan dengan perawatan biasa, yaitu screening intensitas rasa sakit. Penelitian dilakukan selama 12 bulan, hasil menunjukkan kalau intervensi screening kecemasan dan depresi sama mahalnya dengan screening biasa dan kurang efektif dibandingkan dengan screening biasa. Tahapan valuasi ekonomi. Pertama, menentukan masalah keputusan atau bingkai evaluasi. Kedua, mengidentifikasi, mengkuantifikasi, dan memberikan nilai atau valuasi pada sumber daya yang diperlukan. Ketiga, mengidentifikasi, mengkuantifikasi, dan memberikan nilai pada konsekuensi-konsekuensi kesehatannya. Dan keempat, menyajikan dan menafsirkan bukti yang ada untuk mengambil kesimpulan.
Analisis sensitivitas. Analisis ekonomi di atas mengandung banyak elemen ketidakpastian karena terdapat banyak rentang pada suatu parameter nilai yang digunakan. Analisis sensitivitas dilakukan setelah analisis valuasi guna menilai ketidakpastian dan kekokohan temuan penelitian. Pada dasarnya, hal ini dicapai dengan memvariasikan berbagai nilai yang mungkin dari parameter-parameter yang dipakai dalam analisis ekonomi tersebut. Kesimpulan sesi ini, pertama, analisis ekonomi merupakan analisis yang membandingkan antara biaya dan konsekuensi dari berbagai intervensi kesehatan. Kedua, dikatakan valuasi karena mengidentifikasi dan memberikan nilai pada suatu aktivitas atau parameter yang dapat mencakup apa saja yang berdampak pada luaran intervensi. Dikatakan sebagai evaluasi karena menilai keseluruhan dari intervensi dalam hal layak tidaknya intervensi tersebut dilaksanakan. Sebagai sesi akhir diskusi, diskusikan bagaimana masalah vaksin COVID-19 kaitannya dengan valuasi ekonomi. Ukuran mana yang cocok untuk dipakai? Apakah cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis, dan cost-minimization analysis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp yang tertera pada layar. Saya tutup sesi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.